warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elitiawati dengan NIM 42014229090. Perkenalkan, saya Anissa Divabianti dengan NIM 42014222083. Saya Zahra Novana Yasmin dengan NIM 42014222084. Di Indonesia sendiri, pendidikan merupakan sesuatu hal yang penting. Di Indonesia, pendidikan telah mengalami perubahan dan perkembangan seiring berjalannya waktu. Kita perlu mengapresiasi perkembangan dan perubahan pendidikan di Indonesia, tetapi ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dan diubah atau diperbaiki untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Contoh dari perubahan dan perkembangan pendidikan di Indonesia terdapat pada kurikulum, di mana kurikulum menjadi otonom lebih bagi sekolah dan juga guru untuk merancang pembelajaran sesuai dengan peserta didik atau keinginan yang dapat diterima oleh peserta didik. Selanjutnya untuk teknologi. Teknologi sering digunakan pada proses pembelajaran di era sekarang, di mana pada penggunaan platform, video animasi dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu akses pendidikan, di mana semakin luas akses pendidikan sekarang memudahkan peserta didik untuk belajar atau menimba ilmu yang ada di daerah pelosok atau terpencil. Untuk tantangannya yaitu kesenjangan, di mana antara sekolah yang ada di kota maupun sekolah yang ada di desa itu mendapatkan kesenjangan yang berbeda. Dalam perjalanannya hingga saat ini, pendidikan di Indonesia masih terbilang belum cukup berkembang secara signifikan, bahkan masih terkesan sangat cukup berantakan. Padahal sudah banyak para pembuat kebijakan di Indonesia ini yang sudah menghasilkan beberapa kebijakan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah kurikulum nasional di negara ini. Dapat dikatakan ketika ada pergantian Menteri Pendidikan di Indonesia, maka berganti juga kurikulum yang ada. Sebenarnya pergantian kurikulum ini bertujuan baik, yaitu untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, dimana ketika Menteri Pendidikan ini telah selesai menjalankan masa jabatannya, maka berhenti pula program kurikulumnya, sehingga tidak ada bukti perubahan nyata dari penggunaan sinkronisasi tersebut. Namun, pendidikan di Indonesia juga memiliki beberapa kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah adanya berbagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti program-program bantuan dan peningkatan infrastruktur pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, beberapa langkah yang dapat kita lakukan adalah salah satunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, meningkatkan infrastruktur pendidikan, serta meningkatkan kualitas guru dengan memberikan pelatihan dan pengembangan profesional. Kritik pendidikan di Indonesia menurut pendapat saya yang pertama adalah infrastruktur yang kurang memadai. Salah satu contohnya adalah ruang kelas yang kurang memadai, sehingga siswa tersebut tidak bisa mengoptimalkan atau belajar dengan baik. Kemudian ada kesejahteraan guru. Terus yang terakhir ada berorientasi di sekolah tersebut mesti berorientasi dalam bentuk tes. Jadi siswa kurang berpikir secara kreatif dan termotivasi. Kemudian saran untuk pendidikan di Indonesia bagi sekolah itu kayak harus lebih ditingkatkan dalam segi metode pembelajarannya, atau kita bisa menyesuaikan siswa tersebut supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Saran pendidikan di Indonesia salah satunya meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya meningkatkan sekolah agar lebih nyaman dan sehingga peserta atau siswa tersebut bisa lebih nyaman. Kemudian lebih ditingkatkan lagi berorientasi pada tes, itu lebih diperkembangkan dan diganti.